Ya, IPS 4, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran hari ini, ada baiknya kita coba untuk doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Ketua kelasnya siapa? Rudi. Ya, Rudi, silakan dipimpin Rudi. Sebelum mengawali pembelajaran hari ini, doa dan masing-masing doa mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih Rudi. Ya, sebelum mulai, saya coba untuk ngecek panggilan dulu ya. Biar tahu siapa yang hadir dan tidak hadir. Terutama sekarang lagi musim hujan. Pancaroba takutnya juga ada teman kalian yang memang sakit berkelanjutan. Anissa Bahar, Azanda Bahu, Aska Askia, Bagas Sagara, Fabian Syah, Paling Zadwi, Faras Arjuna Putra. Faras mana? Ini. Fatul Rozi, Fauzan Ardiansyah, Fajar Syahputra, Kelvin Cornelius. Vin, nomor selamat Vin. Udah sarapan dulu? Udah. Ya, Melani ada? Melita? Ya, Melita ini kemarin udah hujanan. Iya. Ya, alhamdulillah sehat ya. Muhammad Noval. Noval, kenapa pakai jaket Noval? Enak banget. Oh, enak banget. Muhammad aja. Aja enak ya. Ambil tempatnya udah dipasangin. Muhammad Arya. Mutia. Mutia lagi. Nasi, Kisti. Nabil. Manakah Nabil? Cari tahu. Mary ada nih. Mary juga. Novel. Nurhaliza. Nurdianda Maya. Nurdianda Nusyifa. Raina Maximus. Rizka Amalia. Rizka Dewi. Rudi. Rianda Naila. Said Noval Khair. Siti Nur Zaifah. Siti Nuralia. Tentunya masih di saya ya, Nuralia ya? Iya Bu. Siti Rahma. Tufani. Jasya. Ada yang belum saya panggil? Sudah semuanya? Ya, anak-anak tolong dicek di bangkunya, di kolong atau di dekat kalian. Kalau ada sampah bisa tolong dibuang dulu. Ada? Aman? Ya, kita masuk ke materi hari ini. Hari ini sudah ada di poin yang yaitu tentang perlawanan rakyat Indonesia terhadap Bu, kenapa cuma terhadap VOC? Kemarin kan kita sudah bahas juga Portugis, Spanyol dan lain-lain ya. Karena memang di perlawanan terhadap penjajahan bangsa Eropa ini saya bagi-bagi ya. Kemarin sudah tentang Portugis, Spanyol, sekarang VOC. Nanti lagi ketika VOC itu 1799 kita masuk ke
perlawanan terhadap pemerintah Hindia Belanda. Jadi sekarang hanya fokus ke VOC saja. Ya, sebelum saya masuk ke perlawanan di mana aja sih, siapa aja sih yang melawan VOC di Indonesia ini? Masih ingat tentang materi minggu kemarin atau yang sebelumnya tentang VOC? Tujuan dibentuknya VOC masih ingat? 11 IPS 4? Angkat tangannya dong biar saya tahu siapa namanya. Siapa? Fani? Kenapa tuh Fani? Menghindari persaingan yang terjadi dengan menghindari persaingan tidak sehat yang terjadi antara kelompok atau faksi dagang para pedagang Belanda serta memperkuat kedudukan. Menghindari persaingan dagang antar pedagang Belanda untuk memperkuat kedudukan melawan para pedagang dari negara lain. Gitu. Ada lagi? Selain untuk menghindari persaingan dagang antar para pedagang Belanda, 11 IPS 4. Tufani lagi? Boleh, apa lagi Tufani? Sebagai kekuatan revolusi dalam perang 80 tahun, jadi VOC itu memiliki tentara. Juga VOC memiliki tentara. Boleh diulangi? Apa namanya? Sebagai kekuatan revolusi dalam perang 80 tahun, sehingga VOC memiliki tentara. Oh, nanti dikaitkan dengan hak-hak oktroy ya, karena mereka memiliki tentara sendiri seperti sebuah negara gitu. Makanya mereka punya kebijakan mendirikan atau memiliki negara, memiliki tentara sendiri gitu. Ada lagi? IPS 4? Perasaan kemarin banyak yang bisa menjawab tujuan VOC ini gitu. Sudah itu saja. Nah, selain untuk tadi menghindari persaingan dagang di antara para pedagang Belanda, jadi kasarnya gini, ketika VOC datang ke Indonesia, orang-orang Belanda datang ke Indonesia, ternyata udah ada para pedagang negara lain sebelumnya. Yang kemarin sempat kita bahas yaitu Portugis, Spanyol, bahkan Inggris, age-nya itu. Sehingga kerajaan Belanda melihat bahwa kalau sesama para pedagang Belanda dan Indonesia itu saling bersaingan, gimana melawan pedagang dari negara lain gitu. Makanya diwadahilah dalam suatu komisi dagang, perkumpulan dagang orang Belanda yang dibentuk namanya VOC. Untuk apa? Biar tidak ada persaingan dagang antara orang-orang Belanda. Biar Belanda yang menang. Tujuannya kalau mereka sudah menguasai persaingan dagang di antara negara lain apa? Bisa jadi tujuan utama VOC didirikan selain untuk menghindari persaingan dagang itu tadi kata itu bisa jadi untuk memonopoli daerah atau negara kita itu. Ya, jadi kalau misalkan yang berjualan cuma orang Belanda doang, ketika yang berjualan cuma VOC doang, mereka dengan mudah memonopoli perdagangan di kita dong. Ya, jadi poinnya mungkin yang minggu sebelumnya ya poinnya pertama untuk menghindari persaingan dagang tadi kata Mufani di antara para pedagang Belanda, yang kedua untuk menguasai perdagangan Nusantara ya pada saat itu atau memonopoli perdagangan di Indonesia. Itu tujuan didirikannya VOC. Sehingga nanti VOC punya tujuan, punya yang namanya hak-hak. Sebut hak apa di IPS 4? Hak istimewa VOC disebut hak apa di IPS 4? Masih ingat nggak? Apa? Hak oktroy. Ya, jadi VOC ini memiliki hak istimewa disebut hak oktroy. Ada yang ingat isi dari hak oktroy itu apa aja? Mata uang sendiri. Ada lagi? Tentara sendiri, mata uang sendiri. Yang lainnya siapa? Nopaliza ya? Bentar, saya tandai dulu nih. Tadi itu Fani, Nopaliza. Oke, siapa lagi? Udah, angkat tangannya dong. Jadi koyokan. Nah, saya melakukan peperangan. Kumaha maksudnya ini?
Ada aku. Ayo. Rian dulu ya. Rian apa Rian? Perjanjian Eurasia. Apa? Mengadakan perjanjian Eurasia. Perjanjian apa? Perjanjian. Nggak ada mana? Orang perjanjian mana dari setempat? Perjanjian setempat. Nah, saya penasaran yang tadi kata Said. Kalau perangan kumaha itu Sok novel bantu Said. Jadi tadi kita sudah sambil nunggu Said dan novel jawab ya. Jadi tujuannya untuk menghindari persaingan dagang, monopoli perdagangan yang menurut teman-teman kalian. Terus VOC punya hak operator istimewa. Tadi kata Ara, pertama bisa mencetak mata uang sendiri. Kemudian apalagi tadi Ra? Memiliki penyiaran sendiri. Jadi kata Said bisa melakukan peperangan gitu. Nah itu kemana itu? Tapi betul ada itu ya. Yo dibantu. Lalu. Atau teman lainnya maksudnya dari dia bisa kenapa Melani? Bagas? Bisa bantu temannya? Kalau melakukan Sebentar. Itu aktifnya? Oh, sudah. Kalau itu aja. Kenapa? kalau melakukan peperangan dengan Oke, ini. Oke. kan dari daerah-daerah itu kan pasti sulit ya untuk melakukan daerah-daerahnya. Kalau melakukan peperangan dengan raja-raja tempat itu untuk menguasai daerah itu. Nah, ya. Jadi kalau misalkan kita lihat sebetulnya mencetak mata uang sendiri, memiliki tentara tersendiri, dapat menentukan perang dengan negara lain, itu merupakan hak sebuah negara yang memimpin negara. Sedangkan kita tahu bahwa VOC ini bukan negara kan ya. Dia itu adalah perkumpulan pedagang orang-orang Belanda yang ada di Indonesia. Bayangkan gitu, para pedagang bisa nyetak uang sendiri, gitu, punya tentara sendiri, bisa tadi kata Said kebijakan melakukan peperangan. Itu seharusnya. Cuman, tapi ternyata hal itu berlangsung di negara kita. Ya. Setelah itu VOC punya tahun berapa ya? Ada yang tahu? 1799. Tahu nggak tanggalnya? 31 Desember 1799, sehari lagi tahun baru. Ya, jadi kalau belajar sejarah nih kalau saya gitu nggak pernah ngafalin tanggal, tapi coba pahami saja. Oh, VOC runtuh besoknya tahun baru 1008 tahun. Termasuk perang Jawa gitu. Pada maghrib tahun berapa? 1925 sampai 1930. 1825 sampai 1830. Ajar maghrib 18. Ya. Oke, selanjutnya kalau kalian sudah paham materi sebelumnya mengenai tujuan dibentuknya VOC itu apa, kemudian VOC memiliki hak istimewa itu apa. Nah sekarang ternyata dalam praktiknya VOC dalam melaksanakan hak-hak tadi atau melakukan perdagangan banyak menindas negara kita. Atau pada saat itu mungkin kerajaan-kerajaan yang kita masih tahu kerajaan-kerajaan ya, kerajaan Islam sebenarnya. Sehingga nanti muncul pemberontakan ya, perlawanan ya. Muncul perlawanan di daerah. Nah itulah yang akan kita bahas. Jadi ketika VOC sudah mulai di Indonesia, VOC melakukan tadi kebijakannya apa saja, muncul beberapa perlawanan. Nah tapi sebelum masuk ke perlawanan, saya ingin menginfokan mengenai tujuan pembelajaran. Jadi kalau tadi kita sudah mengulas kira-kira apa saja yang materi minggu lalu, nih tujuannya. Ya, peserta didik mampu menganalisis perlawanan rakyat Indonesia terhadap VOC dengan benar. Peserta didik mampu menyimpulkan strategi perlawanan rakyat Indonesia terhadap VOC dengan penuh rasa tanggung jawab. Peserta didik mampu menyajikan hasil mengolah informasi tentang strategi
dalam bentuk lisan atau tulisan dengan bahasa sambung dan bahasa Indonesia. Jadi nanti kalian akan sekarang duduk di kelompok masing-masing ya? Nah, nanti kalian akan mencari itu untuk model pembelajaran kan saya pakai problem statement ya. Jadi saya kasih masalah untuk kalian, nanti silakan kalian pecahkan masalahnya menurut kelompok kalian. Setelah kalian diskusi, kemudian memecahkan masalah, kalian akan secara bergantian presentasi. Presentasinya nanti perwakilan saja ya, 1 atau 2 orang deh ya. 2 orang, jangan 4-4-nya. Nanti saya kasih waktu sekitar 8 sampai 10 menit. Bu, ada sesi diskusi? Ada. Nanti silakan kalau ada yang ingin bertanya, minimal 1 atau maksimal 3. Saya maksimal, takutnya nanti nggak kebagian semua. Ya, itu ya untuk materi hari ini, kemudian model pembelajarannya. Nah, untuk kelompoknya sudah saya bagi ya kemarin. Nah, ini pembagian kelompoknya. Sudah duduk di kelompoknya masing-masing? Kelompok 1, kelompok Naila, Ajat, Melani, Melika ya, Nasib, hujanan sih kemarin. Maya, tumben diem aja, tinggal obat apa? Mutia dua-duanya gitu ya. Faliza dan Nika. Oke, nah kalau yang sudah duduk di kelompoknya masing-masing. Ada yang tahu? Angkat tangannya. Oke, Nova. Siapa Pak? Sultan Agung Tirta. Apakah Sultan Ageng Tirtayasa? Bukan. Namanya siapa? Sultan Agung. Enggak, kamu Nova. Oke, kata Nova, ini Sultan Ageng Tirtayasa. Ada yang sepakat atau tidak sepakat? Tidak. Sultan Agung. Melani, Sultan Agung. Sultan Agung memang dari daerah mana? Oke, lagi ya. Saya pengen tahu Fajar ya. Sultan Hasanuddin. Hasanuddin berasal dari mana ya? Makassar. Nah, iya dong. Benteng apa? Aku siapa nasi? Istana atau benteng Surosowan ini emang adanya di mana nasi? Di Banten. Ya kalau kalian lihat ada 2 gambar pahlawan dan 1 peninggalan. Ini nanti berkaitan dengan kelompok yang akan kalian bahas. Jadi nanti ada perlawanan Mataram, Sultan Agung, ada perlawanan Hasanuddin. Dari mana tadi? Ya? Makassar. Ada perlawanan ini apa? Banten. Dan yang terakhir itu perlawanan Nuh dari kerajaan Tigre. Nah, jadi ini pembagian kelompoknya. Kelompok 1 dan 5 perlawanan Sultan Agung. Mana 1 sama 5? 1, 5. Oke. Kelompok 2 ini mana? Rupani sama Maya. Maya, tinggal di kenal sih tadi. Suka. Hasanuddin. Ara sama Mutia. Yang terakhir buku Melani sama. Oh iya, ya berarti kalian sudah tidak berhubungan dengan tema yang sama. Nah, sebelum kesana, ini maaf kalau saya dapat mudah menguasai wilayah Nusantara pada saat itu. Jadi sebelum kalian nanti diskusi, saya pengen tahu jawaban kalian. Baru kalian diskusi. Siapa yang berani? Angkat tangannya. Nova, kenapa Pak? Beliau menduduki wilayah atau daerah-daerah yang strategis.
VOC menguasai wilayah-wilayah yang strategis. Oke. Berapa persen? 50%. Ada lagi? Perlawanan dari Indonesia masih bersifat kedaerahan. Oh, masih bersifat kedaerahan. Saya orang Makassar, saya berjuang untuk Makassar aja gitu. Saya orang Banten, saya berjuang untuk Banten aja gitu. Oh, bagus analisisnya. Ada lagi? Mudahnya diadu domba. Adu domba itu kumaha diadukeun gitu. Adu domba itu kumaha gimana? Kalian sering nyebut politik adu domba tahu nggak maksudnya apa? Politik adu domba. Kenapa? Melani? Oh, siap. Oh, kayak yang di Banten ya? Ya, politik adu domba jadi Belanda selain tadi kata Tufani mudah menguasai daerah kita, sama selain tadi kata Tufani itu perlawanan yang masih berdaerah, sedangkan VOC itu luar biasa canggih, mereka banyak masanya, kemudian alatnya juga luar biasa, sedangkan kita hanya pendaerahan dan alatnya alat sederhana gitu. Selain itu kata Melani, apa tadi Mel? Oh, dia melaksanakan, terutama kata mereka politik adu domba, yaitu di mana dia masuk ke kerajaan tersebut, kemudian memfitnah di inti kerajaan tersebut. Jadi misalkan ayah sama anaknya, difitnah anaknya, nanti ayahnya bertengkar dengan anaknya. Kemudian kakak sama adiknya bertengkar. Nah, ketika memang kerajaan itu sudah ada chaos di dalamnya, itu Belanda chaosnya akan mudah untuk mengalahkan kerajaan tersebut. Politik adu domba itu diadu domba kan? Di antara. Nah, sekarang saya bagikan ini ya. Perlawanan Sultan Agung siapa? Masih. Kemudian perlawanan Banten. Hasanuddin. Lupu. Hasanuddin tadi ya. Terus Mataram lagi siapa? Banten. Udah semua dapat? Nah nanti kalian saya kasih waktu sekitar kurang lebih 20 sampai 30 menit lah ya. Kalian silakan diskusi. Kemudian nanti perwakilan kelompok silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Nanti ketika ada teman kalian yang sedang diskusi atau presentasi, kalian silahkan menilai kelompok yang sedang presentasi tersebut. Satu kelompok nilai satu kelompok pada ini. Ya. Ini berarti nanti kurang lebih 3 ya. Masih. Bukan. PD-nya, silakan kalian cari tulis di situ jawabannya. Tadi Melani bertanya, Bu kalau nggak cukup gimana, boleh di belakang yang atau di kertas lain. Nah terus saya juga
juga bagi penilaian masing-masing kelompok. Ini satu kelompok satu saja. Saya bagikan, takutnya nanti berarti ada 4 kelompok yang maju, berarti lembar 1 untuk kelompok 1, lembar 2 untuk kelompok 2, bukan sendiri-sendiri. Ya, Anda silakan kalian setuju dengan kelompoknya masing-masing. Ya, betul. Kalau yang ini nomor kelompok yang presentasi sama anggotanya. Ya, nanti di sini kalian kerjakan dengan AKPD aja. Ya, untuk buku sumber silakan sambil mengerjakan saja. Kalian kan memang sudah ada yang dari perpustakaan, dan saya juga sudah mengupload di Google Classroom ya tentang modul aja. Silakan dibaca pakai nomor. Kalau ada yang udah mengerti boleh bertanya ya. Ini mana sih kalau ada penulis yang maju? Oh, nulis.
Gimana? Masih? Aman? Nanti kenapa masih? Nanti kayaknya apa gitu yang di sini nggak sih? Nanti nggak sih habis? Perawat ya? Kalau yang itu ada silakan juga ya. Gue lupa aja lu. Ya Pak. Pasti apa tinggal buat saya juga tahu. Aku aja. HP-nya dipakai tiga. Saya izin buka HP. Ya, anggota kelompok juga, anggota kelompok yang tampil. Nanti apa? Kelompok kalian, kelompok sudah di sini. Makasih ya. Arya diam aja, Arya. Kenapa lagi sakit? Kenapa? Baju Arya dilai sih. Oh, sehat. Itu diam aja habis nih. Ini tuh sih. Kenapa tadi namanya? Oh,
Iya, Noval. Kenapa Noval? Tapi hanya ini mas. Maksudnya VOC-nya atau Mataramnya? Ya, nggak apa-apa. Tapi nanti dulu ya, berarti tapi sebelum masuk ke jalan itu ada daftar seperti ini. Di penjelasan. Kenapa? Ada lagi yang ditanyakan? Apa? Nah harus. Kalau menurut kamu dia dapat dari orang yang positifnya nggak apa-apa. Kita tetap adil aja. Bagus semangat tapi kalau memang nggak sesuai dengan keinginan kita mesti menjaga. Iya, saya main ya tambah-tambahin lagi ya. Gimana sudah beres? Ini gue udah selesai tulis ya. Waktunya sudah 5 sampai 10 menit lagi ya.
Kan? Hikmah itu apa ya, pelajaran yang bisa didapat dari perlawanan ini apa? Tapi rakyat masih jawab ini kayaknya pernah begadang ya? Tidak ada. Dia kemarin ini tidak harus kerja berapa? Dia tahu kan tadi. Saya kok kayak mau ada pulang. Saya udah tahu. Itu yang bawa. Kurang lebih kita 5 menit lagi. Yang mau belain Yang banyak hikmah ya. apa? Kenapa lupa? Dijadikan artis. Pipi, pipi, pipi. Boleh. Boleh di sini. Jangan lagi berdirinya. Ini bahasanya? Enggak ini Bu. Yang mana bahasanya? Oh, Fanny. Kita nggak usah Bu. Sudah? Beres? Belum nih Bu. Saya Ayo, ada orang kerjain. Ya, kelompok mana yang belum? Angkat tangannya. Yang Ali. 4 lagi berarti 4 beres, 4 belum. Itu 40 menit lagi. Kenapa harus dibuat sama ini? Kan saya sudah upload modul juga kan ya? Di Google Classroom. Iya kan ini. Ya silakan dibaca saja. Yang PDF. Banyak banget soalnya.
yang berani maju terlebih dalam. Untuk mana keramas, ya, banyak keramas, orang mandi berangkat ke sekolah dia kan cuma cuci tangan doang. Ya, jadi silakan kelompok mana yang ingin tampil dan siapa perwakilannya? Oke, Fani dengan siapa? Diandra Naya. Oke, silakan Fani dan Diandra maju ke depan. Nah, yang lainnya, kelompok lain, silakan sini nilai. Ya, di sini nama kelompok yang maju, kelompok Banten ya. Ya, perlawanan untuk Indonesia siapa aja nama kelompoknya. Kalian cukup tulis saja kan. Misalkan dalam penguasaan materi diskusinya baik, kalian ceklis di kolom yang baik. Atau misalkan kurang baik, ya kurang baik. Seperti itu. Nanti yang nilainya kita di bawah sini. Contoh misalkan yang nilai kelompok tingkat. Di sini kan kelompok Tuhan sama Rianda. Di sini kelompok tingkat tulis kelompok yang menilai kelompok apa? Anggotanya siapa? Di bawahnya. Ya Bu. Oke? Ya Bu. Satu kelompok satu nilai saja. Bu, ini warnanya Bu. Kelompok yang tampil. Kelompok yang nilai di bawah sebelah ini. Oke. Nih ya. Ya Bu. Oke. Ya Bu. Ada apa? Dari Maluku dan Cina ke Banten, jadi berkembang besar. VOC ini ingin mengadakan blokade dan gangguan-gangguan yang dilakukan oleh VOC terhadap kapal dagang dari Cina dan Maluku yang akan menuju Banten. Jadi VOC itu ingin Banten ini dikuasai oleh dia, makanya dia memblokade kapal-kapal dari Maluku dan dari Cina tersebut. Terus yang ketiga adanya keinginan VOC untuk memonopoli perdagangan di pesisir Jawa. Terus VOC menghalangi kegiatan perdagangan di Banten. Jadi VOC itu karena VOC ingin menguasai Banten dan ditentang oleh rakyat-rakyat Banten, dia mendirikan kota namanya Sunda Kelapa, kemudian berubah menjadi Batavia. Jadi di situ adanya persaingan antara Banten dan Batavia memperebutkan posisi sebagai badan perdagangan internasional. Dampak perlawanan itu Banten dapat dikuasai sepenuhnya oleh VOC atau kelompok dagang Belanda sehingga monopoli dan kebijakan yang telah ditentukan harus dipatuhi. Yang kedua, posisi VOC di Nusantara menjadi lebih luas. Jadi di sini masalahnya itu seandainya Anda sebagai Sultan Agung Tirtayasa, apa yang Anda lakukan untuk membuat pengkhianatan di kerajaan Banten. Sekalipun itu keturunan Anda. Yang pertama itu melakukan liberalisasi terhadap keturunan Tirtayasa sendiri, karena dengan adanya komunikasi bisa jadi kita minimalisir kemungkinan terjadinya ada berubah, karena di situ sebelum ini si Sultan Haji itu sudah pikirannya sudah ditentukan oleh VOC, karena VOC itu berbicara bahwa kemungkinan yang akan menjadi raja di Banten itu Pangeran Purbaya, padahal itu masih dalam kemungkinan. Hikmah yang didapat dari perlawanan Sultan Agung Tirtayasa adalah sultan yang bijaksana. Sultan Agung beserta pengikutnya memiliki semangat juang yang tak pernah padam, menjaga kedaulatan negara dan mempertahankan tanah air dari dominasi asing. Bisa jelaskan nggak? Jadi tanpa melihat teks. Jadi ini loh, dalamnya ini, kemudian dalamnya ini. Oke, pertamanya Yang lain mau perhatikan. dari rempah-rempah ini dari pertamanya diangkut dari Maluku Banten. Nah, selain diangkut dari Maluku Banten, ada juga dari Cina. Nah, saat itu kan Banten kayak lagi masa perdayaannya, itu perdagangan internasional. Di situ tuh VOC itu ingin memonopoli perdagangan itu, jadi dia pengen menguasai Banten. Akhirnya dia memblokade kapal-kapal, jadi kapal-kapal itu dia halang. Tapi di situ Banten kayak pengen perdagangan itu tetap berlanjut tanpa adanya monopoli atau apapun. Nah, dari situ kan jadi karena
Nah dari situ Batavia melakukan karena adanya persaingan, jadi Batavia itu melakukan perlawanan dengan Banten. Oke. Kalau tadi pedagang tidak terima, akhirnya melakukan perlawanan. Jadi juga saya mendengar di fitnah katanya ada gitu. Ya, kelompok lain ada yang ingin bertanya tentang kerajaan Banten, kerajaan kan jadinya perlawanan Banten atau perlawanan Sultan Ageng Tirtayasa. Sudah jelas? Jelas? Oh jelas. Kalau nggak ada, terus saya nanya ke kalian. Coba kelompok ini, hah? Ya, saya pengen tanyakan, ada yang bertanya, jadi saya nanya. Gitu ya. Kronologi kejadian perlawanan Sultan Ageng Tirtayasa itu gara-gara apa sih atau kenapa sih? Kronologi perlawanan Sultan Ageng Tirtayasa, kenapa dia bisa melawan? Tadi sudah dijelasin sama teman. Atau kelompok lain ada yang bisa bantu? Gimana? Kalau saya tungguin. Adakah? Beberapa sebab di antaranya adalah sebagai adanya kader dan gangguan yang dilakukan oleh PT terhadap kapal dagang dari Cina dan makin menuju Banten. Adanya keinginan itu untuk mengontroli perdagangan di kawasan pesisir Jawa. Kalau kata kelompok yang Maya, kenapa Sultan Ageng Tirtayasa itu berontak? Karena perdagangan rempah-rempah yang biasanya datang ke Banten dari Cina atau dari Maluku biasanya datang ke Banten dengan mudah, tapi semenjak ada VOC itu ditutup, dipersusah gitu ya, sehingga muncullah perlawanan dari Sultan Ageng. Kenapa sih harus seperti itu? Oke, ada lagi yang ingin saya katakan tentang perlawanan Banten? Jelas berarti? Jelas. Kelvin, tokohnya siapa Vin? Perlawanan Banten Vin? Siapa? Sultan Agung. Kelas kalian. Ya, Pak Ageng. Jadi perlawanan Banten ingat Pak Ageng wali kelas. Sultan Ageng Tirtayasa. Oke, kalau memang tidak ada, berikan applause buat kelompoknya. Sudah selesai? Nah, ada yang ingin komentar dulu nggak? Bagaimana penampilan dari kelompok Sufani dan Riandra? Ada yang ingin komentar dulu? Oke, nanti kenapa? Pede dan lancar. Terima kasih Rudi. Ada lagi komentar tentang kelompok Sufani dan Riandra? Kalau saya lihat sih kelompok ini sebenarnya sudah menguasai materi ya, walaupun sehingga dari kalian sudah paham semua, tidak ada pertanyaan. Ini tutup saja Sufani dan Riandra.
Ageng dan Sultan Haji ya, Sultan. Ya. Sultan Ageng itu siapa sih? Kalau Sultan Haji siapa ya? Anaknya. Kenapa akhirnya ini kayak sifat? Kenapa akhirnya Bapak Sultan Ageng dan anaknya Sultan Haji itu bertengkar? Adanya adu domba dari Adu domba kayak gimana sih? Difitnah gimana? Tadi Fani kalau masalah menyinggung Surabaya ya. Gimana itu? Mengangkat raja. Gimana Pak? ya semangat ambisius. Di situ disebutkan katanya menjadi raja Surabaya ya. Padahal belum sehingga Sultan Haji ini terpancing emosinya. Ditambah memang dia adu domba sama VOC sehingga melawan ayahnya sendiri. Jadi kalau tentang Banten, kalau misalnya kalian memang baca, sebetulnya memang ini gerbang utama untuk bisa masuk di Pulau Jawa ketika saat itu ingin berjualan sampah. Makanya Banten ini lokasinya sangat strategis. Oleh sebab itu mereka tadi disebutkan bahwa barang-barang yang dari Eropa, kemudian dari Cina, dari Maluku untuk masuk ke Pulau Jawa itu melewati pelabuhan Banten. Tapi sayangnya saat itu dikuasai oleh VOC sehingga muncul pemberontakan dari Sultan Ageng seperti itu ya tentang perlawanan Sultan. Oke, selanjutnya kelompok mana lagi? Oke, Ika kelompok apa? Perlawanan Sultan sama Faliza. Oke, silakan maju dulu. Ya, yang lainnya silakan siapkan format penilaiannya dan siapkan pertanyaan kalau memang ada yang ingin ditanyakan. Silakan Ika dan Faliza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang perlawanan Sultan Lembut terhadap Irak. Oke, di sini tempat perlawanannya itu bertempat di Serang Timur pada tahun 1781, membangun armada para di Pulau Serang dan Irian Jaya, juga membangun benteng-benteng di pesisir pantai, menyebar rajau dan memasang minyak kebun. Pada dalam perlawanan ini adalah penampakan Raja Maudi atau Raja Jaya Indonesia oleh Indonesia yang kemudian diaktifkan kepadanya. Dan adanya juga praktik monopoli dan sistem pelayanan fungsi yang membuat rakyat jauhnya. Lalu melaksanakan sistem penyerangan bagian hasil bumi yang keempat dan kenal. Nah, dampak dari perlawanan ini, Pangeran Mesir yang diangkat menjadi Sultan Tidore karena dapat mengalahkan VOC. Pulau Banda berhasil direbut kembali oleh pasukan itu pada tahun 1796. Strategi apa yang dilakukan Sultan untuk melawan VOC hingga mendapat dukungan dari berbagai kalangan, yaitu dengan melakukan siasat invasi impera yaitu mengadu domba Belanda dengan Inggris. Untuk mendapatkan perlengkapan dari Inggris dan pasukan hukum menyerbu Belanda di Halmahera dan memperoleh hasil yang gemilang, serta membuat bangsa-bangsa yang mengalami kewalahan dan mendapatkan kerugian yang sangat besar. Oke, hikmah yang bisa diambil dari perlawanan ini adalah kita tidak boleh menyerah atau putus asa dalam menghadapi penyerangan, berani dalam membela kebenaran, dan selalu mementingkan bangsa daripada kepentingan pribadi. Apa ada yang mau ditanya? Ya, ada yang ingin bertanya mengenai perlawanan itu? Perlawanan Banda. Kalau yang Pulau Banda berhasil direbut oleh pasukan Jepang pada tahun 1796. Ada lagi? Saya sama nih. oke, silakan. Bisa baca istilah nggak? Strategi yang apa? Problem statement dan Oh, dengan antusiasme yang Pak, tadi pertanyaan itu. pertanyaan Strategi yang dilakukan Sultan hingga mendapat penekanan jadi di Sultan itu
Ya, silakan dulu. Sekian dari Ya, bagaimana komentar tentang kelompok Faliza Dika? Gimana komentarnya? Ya, menurut saya sih sudah menguasai materi dan penyampaiannya juga sudah baik ya, sudah dengan bahasa yang santun dan sopan juga, percaya diri juga gitu ya. Sehingga memunculkan penasaran di teman-temannya sehingga bertanya. Nah, sebelum kelompok selanjutnya saya pengen nanya aja. Latar belakang tentang perlawanan buku atau perlawanan buku ini di mana sih? Seram Timur itu di mana sih? Maluku. Latar belakangnya gara-gara apa sih akhirnya Sultan Luku itu melakukan perlawanan terhadap VOC? Ada tantangan. Ya, silakan. Melani, latar belakang dari perlawanan Luku. Bisa dibantu? Gara-gara ditantangan perjanjian transportasi. Ya, perjanjian transaksi gimana maksudnya Melani? Isinya kerajaan Tidore dijadiin ya, yang tadinya dia punya nilai dijadiin kekuasaan di bawah kuasa. Sehingga muncullah pemberontakan yang tadinya di bawah kerajaan Tidore akhirnya masuk ke VOC, dia tidak terima sehingga melakukan perlawanan. Ya. Ada lagi? Tidak ada. Ya, kalau yang saya tangkap tadi dari Faliza dan bicara tentang perlawanan hukum, mereka menyinggung tentang perlawanan hukum akibat pelayaran kami dan ekstirpasi. Apa itu pelayaran kami dan apa itu ekstirpasi? Ekstirpasi. Oke, lanjut lagi. Kenapa Mel? Pelayaran homi itu suatu bentuk pelayaran tentang pengawasan dilakukan oleh pemerintah zaman Timor-Leste yang bertujuan untuk menjaga keberlangsungan teknologi rempah-rempah termasuk hak ekstirpasi. Ekstirpasi itu apa Mel? Hak untuk memusnahkan hewan pala atau suket. Oke, ya, seperti itu. Bagus Melani. Jadi inti dari inti dari perlawanan hukum ini pertama akibat pelayaran hukum itu apa sih? Kan tujuan VOC datang ke Maluku itu tuh menguasai Maluku. Tapi ternyata di sana banyak negara lain juga yang berdaulat, Portugis, Spanyol dan Inggris. Sehingga dilakukan pelayaran, namanya berlayar berarti di laut ya. Melakukan pelayaran apa? Dia tidak ada pedagang lain yang jualan rempah-rempah ke Maluku. Makanya diawasinya oleh pelayaran ekonomi. Ketika ada kapal asing yang ingin berjualan ke Maluku, pasti ditangkap. Itu pelayaran ekonomi. Kalau ekstirpasi apa? Penghapusan hasil rempah-rempah yang berlebihan. Maksudnya apa nih? Kenapa? Bukannya gini ya, kalau lebih bukannya menguntungkan ya. Tapi kenapa? Misalkan saya nanam padi nih, kata VOC, tujuan saya nanam padi misalkan mendapatkan 100 kuintal gitu. Tapi kenyataannya dia melebihi 100 kuintal. Pribumi itu menanam padi nyampe 100,50 misalkan, 150 kilo gitu ya. Misalkan saya pengen 100 kilo, tapi ternyata yang ditanam sama masyarakat Maluku itu sampai 150. Berarti kan ada selisih atau ada lebih berapa? 50 kali 50 ini harus dihapuskan. Kenapa? Ingat prinsip ekonomi. Prinsip ekonomi, semakin banyak barang harganya, nah semakin turun. Makanya VOC, kalau memang ini barang berlebihan, bumi hanguskan. Tujuannya apa? Biar VOC menjual rempah-rempah ini ke luar negeri, atau ke Eropa dengan harga yang mahal. Kenapa? Karena terbatas hasil buminya atau rempah-rempahnya. Itu namanya hak ekstirpasi. Jadi kalau pelayaran ini, pelayaran yang dilakukan VOC untuk memantau agar tidak ada
dagang lain di Maluku, ketika memang ada itu pasti ditangkap. Yang kedua ekstirpasi. Ekstirpasi itu membumi hanguskan atau membakar kelebihan hasil panen. Tujuannya apa? Biar tidak terlalu banyak hasil panennya dan dijual dengan harga yang mahal. Semakin banyak hasil panen, semakin banyak barang, semakin murah harganya. Makanya VOC mengeluarkan kebijakan ekstirpasi. Ini untuk perlawanan mutu. Ya, terima kasih Pak Liza dan Ika Gering. Oke, selanjutnya kelompok siapa? Oke, Ara materi apa? Oke, perlawanan satu yang sudah jauh-jauh nih dari Maluku. Silakan jangan lupa nilai kelompoknya. Silakan Ara dan siapa? Saya Pak. Oke. Kami dari kelompok perlawanan kesehatan pendidikan akan mempresentasikan beberapa PD yang terkait. Yang pertama tentang perlawanan. Yang kedua adalah perlawanan Sultan Hasanuddin, yaitu VOC yang bertindak anarkis dan provokatif ingin menguasai pelabuhan Sumbawa serta berambisi menerapkan monopoli perdagangan, dan juga VOC melakukan blokade terhadap pelabuhan Sumbawa. Yang lain tolong diperhatikan ya. Semua orang melarang sesuatu Belanda harus dilakukan oleh Goa dan Goa harus membayar biaya utang. Yang keempat, apakah Arupalaka seorang pahlawan atau pengkhianat? Menurut kelompok kita, Arupalaka ini bisa disebut sebagai pahlawan, bisa disebut sebagai pengkhianat, yaitu karena Arupalaka membebaskan rakyat dan keluarganya dari kepemimpinan Gotawa, dan juga bisa disebut sebagai pengkhianat karena Arupalaka bekerja sama dengan VOC yang notabene ingin mengendalikan kerajaan Gotawa. Tapi sebetulnya Arupalaka itu tidak sepenuhnya sebagai pengkhianat karena Arupalaka hanya ingin menuntut haknya kembali sebagai pewaris tahta Kerajaan Bone sekaligus membebaskan Kerajaan Bone dari penguasaan Goa. Hikmah yang bisa kita ambil dari perlawanan Sultan Hasanuddin adalah belajar menjadi orang yang menyiapkan kebenaran dan rela menerima kebenaran. Namun karena adanya desakan dari VOC, Sultan Hasanuddin dipaksa untuk menandatangani perjanjian membayar yang dikatakan dalam hati nurani dan semboyan masyarakat Goa atau masyarakat Aceh. Kerajaan Bone Arupalaka. Ada yang ditanyakan tentang apa Sultan Mutu ya? Kelompok 3 tentang Arupalaka. Waliza, silakan. Kenapa adanya perjanjian Roma? Karena VOC ingin menguasai pelabuhan Sumbawa. Ya, silakan Waliza. Karena VOC yang ingin menguasai pelabuhan Sumbawa dan juga dalam itu menatang masyarakat. Oke, perjanjian semuanya. Ada lagi pertanyaan tentang Arupalaka? Tidak ada? Coba kelompok Arupalaka sekali lagi siapa? Mutia Sasanila ya? Mutia Sasanila coba jawab yang 4 Mutia. Menurut analisa kamu itu jawabannya apa? Gimana Bu? Karena pahlawan karena bagi rakyat Indonesia karena keputusan Arupalaka tersebut dengan VOC itu untuk membayar bantuan rakyatnya. Kalau
kerajaan-kerajaan itu. Jadi menurut saya kata pengkhianat itu kurang cukup gitu. Berarti bukan pengkhianat gitu ya? Ya. Tapi menurut pandangan kerajaan lainnya, memang dia pengkhianat karena bersekutu dengan penjajah yang akan menguasai. Bagus analisanya. Jadi Alupalaka ini salah satu raja dari kerajaan Bone, di mana kerajaan Bone saat itu dikuasai oleh kerajaan Gotalo. Nah, Alupalaka ini dari kerajaan Bone ingin lepas dari Gotalo. Dia minta bantuan ke VOC. Untuk apa? Untuk mengeluarkan Bone dari kekuasaan Gotalo. Kalau versi lokal, ya, gitu ya. Menurut masyarakat Bone, Alupalaka ini bukan pengkhianat. Kenapa? Karena dia menuntut haknya untuk keluar dari kerajaan Gotalo. Tapi kalau menurut konsep nasional, tapi tadi kata Mutia bahwa abad 16 itu belum ada nama Indonesia, masih per daerah perjuangannya. Sehingga kalau disebut sebagai pengkhianat itu kurang tepat karena dia berjuang untuk melakukan kemerdekaan atau hak atas daerahnya, yaitu masyarakat Bone. Tapi dia bersekutu dengan VOC. Oke, ada lagi pertanyaan? Ya, kalau tidak ada silakan dulu. Ya, ada yang ingin komentar dengan kelompok Arab? Ada yang ingin komentar dengan kelompok Arab? Kamu Bagus. Ada kelompok lagi yang belum? Kelompok satu lagi? Ya, silakan kelompok. Ya, ini kelompok terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 lima mempresentasikan hasil kami tentang perlawanan Sultan Agung dan Kerajaan Mataram. Yang pertama, tentang perlawanan pada tahun 1628, Sultan Agung mempersiapkan pasukan Mataram dengan segenap bersenjata dan perbekalannya untuk menyerang Tiongkok di Batavia. Beberapa maka Sultan Agung merencanakan serangan ke Batavia yang dapat menampilkan dilakukan tertentu. Sering mengalahkan kapal-kapal dan kapal Malakon untuk menolak kedaulatan Mataram. Keberadaan Batavia sekolah Dampak perlawanan pasukan Sultan Agung terhadap VOC mengalami kegagalan. Namun semangat dan cita-cita untuk melawan dominasi asing terus pada jiwa Sultan Agung dan para pengikutnya. Benarkah ada makhluk bernama Nyi Roro Kidul, sang penguasa laut pantai selatan? Adakah kaitannya dengan kerajaan Mataram? Jelaskan menurut pendapat kelompok. Keberadaan Nyi Roro Kidul sebagai penguasa pantai selatan tidak bisa dilepaskan dari kerajaan Mataram. Bahkan saat Mataram terpecah menjadi dua, Surakarta dan Yogyakarta, mitos penguasa pantai selatan masih tumbuh subur di masyarakat pesisir selatan Jawa. Hingga saat ini memang belum ada penelitian yang bisa menjawab benar tidaknya keberadaan Ratu Pantai Selatan itu. Akan tetapi, sejarah mengatakan bahwa mitos Nyi Roro Kidul muncul pada mula berdirinya kerajaan Mataram oleh penembakan Senopati yang memiliki nama asli Dana Brawijaya. Berdasarkan cerita, dulu Ratu Laut Selatan berjanji akan melindungi Panembahan Senopati beserta seluruh keturunannya dan kerajaan Mataram pada saat mereka berada dalam kesulitan.
Bapak. Siapa? Pak Saur. Kalau bapaknya Sultan Agung. Apa namanya Sultan Agung? Sultan Agung wafat pada tahun 1645 di Jakarta, Mataram. Ada lagi? Jaskia ya? Oke, Jaskia. Kenapa perlawanan Sultan Agung belum berhasil? Hal ini disebabkan karena jalur darat Mataram ke Batavia dan juga persediaan makanan yang disediakan oleh kerajaan Mataram disebabkan oleh Jawa serta senjata Mataram juga kalah dalam hal senjata. Oke. Ada lagi? Tidak ada. Kalau tidak ada, jawaban nomor 4 gimana? Kalau dan Anissa? Anissa ada. Yang nomor 2 itu ada apa enggak? Belum bisa dipastikan. Masih ya, terima kasih. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi saya ngasih pesan untuk konsentrasi program Promek ya di Kerajaan Mataram, perlawanan Sultan Agung, Sultan Ageng, Sultan Lupus sampai Sultan Hasanuddin dulu. Nah, sebelum nanti kita langsung merefleksi atas yang dulu, silakan kalian buka tentang Google Form yang sudah saya share di Google Classroom. Silakan kalian isi. Saya beri waktu paling lama 10 menit, kalau 5 menit beres ya. PG pulsa, silakan di. Yang tidak ada pulsa boleh nyalain wifi. Nanti di situ juga buat foto aman. Apa waduh tengah mau? Nanti screenshot nilainya berapa? Iya, dikirim, silakan. Berapa? Sudah selesai kerjaan soalnya? Sudah semuanya? Iya. Ya. Fabiansyah, Nur Siva, masuk. Sudah?
Masuk, Maya. Sudah? Siapa yang belum? Yang belum berapa orang lagi? Saya Pak. Boleh berapa? 8 orang? Berarti suara dia. Tinggal siapa yang belum? Ayo. Fauzan, Fatur. Bu, saya udah. Ya, Fariza. Sudah? Oke. Berarti yang kelompok ini sudah beda semua, tinggal kelompok ini ya? Sudah. Ya, tinggal Melania. Ya. Nuralia. Sudah? Siapa yang dapat 100? Saya Bu. Saya juga dapat 100 gitu ya. Ya, saya harap alhamdulillah tujuan dari pembelajaran ini dapat. Oke, sebelum kita tutup, saya coba ingin bertanya kesimpulan dari pembelajaran hari ini mengenai perlawanan terhadap PLC. Siapa yang bisa menyimpulkan? Ya, Tiffany, gimana? Sistem perlawanan POC ini kayak sistem pluralisme, yaitu sistem politik yang berupaya menjadi mendapatkan keuntungan sebetulnya POC. Terus di situ juga ada strategi POC yang salah satunya itu melakukan kajian lokal, lalu dia membuat adu domba. Nah, adu domba ini berhasil masuk ke kerajaan-kerajaan lokal seperti tadi adu domba Sultan Haji yang dapatnya sekarang di Gaza. Terus adu domba Sultan Hasanuddin yang dia berkelahi dengan Alfa dan Sultan Dulu yang dia meniru siasat adu domba. Oke, bagus analisisnya. Tepuk tangan. Ada lagi ingin menyimpulkan dari berbagai perlawanan terhadap POC ini? Ada cukup ya. Jadi intinya kalau saya simpulkan dari yang tadi diinfokan oleh Bu Fati, perlawanan terhadap POC yang pertama itu akibat monopoli perdagangan. Salah satu strategi yang dimasuki POC untuk bisa mengalahkan pemberontakan atau perlawanan terhadap POC itu dengan cara politik adu domba atau divide et impera. Jadi disebutnya oleh Tiffany seperti di Banten antara anak Sultan Haji dan Topeng Sultan Agung Hurkayasa. Di Makassar dan Maluku ada Sultan Hasanuddin dan Arupalaka ya, dan yang lainnya. Sehingga begitu mudahnya kerajaan-kerajaan yang memberontak atau melawan terhadap POC itu dikalahkan dengan politik adu domba. Ya, hikmah yang didapat dari pembelajaran kali ini, siapa yang bisa tentang perlawanan terhadap POC? Ya, iya, silakan. Jadi poin yang bisa kita dapat itu tidak boleh menyerah dalam menghadapi tantangan. Kita dari video kedua buatan saya ini. Jangan patah semangat, jangan patah menyerah gitu ya. Kalau memang itu benar, ya harus berani. Seperti Sultan Hasanuddin, Sultan Lutu, Sultan Agung Hurkayasa dan Sultan Agung yang ada di sana. Sehingga kalian kalau menemui masalah yang memang tidak sesuai dengan aturan,
baik itu ajaran agama, agama sosial. Silakan kalian mencoba di seluruh seri itu. Walaupun mungkin jalan yang harus kalian lalui itu agak terjal. Seperti yang dilakukan oleh para pahlawan kita ini. Ya, untuk minggu depan, anak-anak kita akan masuk ke materi perlawanan terhadap pemerintah Hindia Belanda. Kan VOC sudah lulus nanti 1799. Akhirnya nanti muncullah pemerintahan Hindia Belanda. Di situ baru VOC lulus dan membentuk pemerintah Hindia Belanda. Nanti muncul lagi perlawanan di mana saja. Nanti kita akan bahas di minggu depan. Yang jelas ini sekarang dari hasil evaluasi tadi kalian sudah mengerti. Terima kasih. Silakan istirahat. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.